Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pan-islamisme dan Islam nasionalisme. Kelompok 6 yang beranggotakan saya, Devika Elsie Stefania Syairi, dan Fauzan Hadi Nugroho. Saya akan mempresentasikan tentang pan-islamisme. Pan-islamisme Pan-islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Kemunculan ideologi pan-islamisme tidak dapat terlepas dari kondisi sosio-historis umat Islam yang mengalami kemunduran pada abad 18 hingga 19 Masehi. Secara lebih detail, berikut merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan pan-islamisme, yaitu pertama, adanya ekspansi militer, ekonomi dan kebudayaan bangsa-bangsa barat di negara Islam Timur Tengah. Yang kedua, adanya perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan. Yang ketiga, sistem absolutisme kerajaan Islam menyebabkan penyelewengan di segala aspek kehidupan bernegara. Yang terakhir, perkembangan intelektual umat Islam yang lambat karena cenderung tertutup terhadap perkembangan zaman. Konsep dasar pan-islamisme dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada akhir abad ke-19 Masehi. Dalam buku Aliran Modern dalam Islam, mengenal pokok-pokok pemikiran para pengemukanya, 1982, karya M. Yusran Asmuni. Konsep pembaharuan Al-Afghani dalam pan-islamisme mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, musuh utama kemajuan umat Islam adalah penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, umat Islam harus menentang penjajahan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, umat Islam harus memiliki persatuan ideologi untuk memajukan peradaban Islam. Tujuan pan-islamisme untuk menegaskan kembali landasan-landasan umat Islam dalam membangun nasionalisme demi kemajuan peradaban Islam. Tujuan yang ingin dicapai pan-islamisme yaitu menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam, menghilangkan sifat kesukuan dan golongan untuk mempersatukan umat Islam, membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bernasib sengsara karena dominasi bangsa Barat, dan membangun sebuah sistem pemerintahan khilafah untuk memajukan peradaban Islam. Tokoh yang cukup lantang menyuarakan pan-islamisme adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau memiliki gagasan menyatukan umat Islam di seluruh dunia dengan menanggalkan warna kulit, etnis, bangsa, dan budaya. Dalam pandangan Jamaluddin, Islam mengalami kemunduran akibat berbagai faktor. Misalnya, umat yang meninggalkan ajaran Islam, bersikap taklid, bersikap fatalis, menjauhi akhlak mulia, lemah dalam persaudaraan Islam, menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, dan melalaikan ilmu pengetahuan. Melanjutkan presentasi dari Saudari Dava tentang pan-islamisme dan Islam nasionalisme, kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam nasionalisme. Islam nasionalisme di sini masih berkaitan tentang pan-islamisme yang didirikan oleh Jamaluddin Al-Afghani, di mana Islam nasionalisme adalah konsep yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan cinta terhadap tanah air dan kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme Islam mengacu pada pandangan bahwa Islam dan keindonesiaan adalah dua hal yang saling menguatkan dan tidak membedakan satu sama lain. Jadi di sini Islam nasionalisme ini masih sama tujuannya dengan pan-islamisme, di mana menggabungkan antara nilai-nilai Islam dengan cinta terhadap tanah air. Dan menurut pandangan dari Indonesia sendiri, konteks di Indonesia, Islam nasionalisme ini mengacu pada pandangan bahwa Islam dan keindonesiaan ada dua hal yang saling menguatkan. Jadi
untuk memajukan Indonesia ini, Islam harus saling menguatkan dengan rasa nasionalisme atau cinta tanah air itu sendiri supaya menghasilkan Indonesia yang maju. Itu menurut pandangan atau konteks Indonesia sendiri. Tapi masih berkaitan dengan pan-Islamisme, di mana di situ adalah mengaitkan Islam dengan rasa cinta tanah air. Kemudian beberapa poin penting dalam pemahaman Islam nasionalisme adalah cinta terhadap tanah air merupakan bagian dari iman. Dalam pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, cinta terhadap tanah air adalah tanda-tanda iman Islam dan nasionalisme itu sifatnya menyatukan, bukan untuk saling membenturkan antara nilai-nilai yang dianut oleh Islam dengan nilai-nilai yang dikokohkan dalam konsep nasionalisme. Jadi, cinta terhadap tanah air merupakan salah satu bagian dari iman. Dan tanda-tanda iman Islam itu menyatukan, bukan saling membenturkan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai nasionalisme. Jadi, prinsip Islam dengan rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air itu saling menyatukan untuk memajukan atau menguatkan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian nasionalisme yang didorong oleh Islam adalah cinta tanah air, hubbul waton, dan merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Ini seperti tujuan daripada pan-Islamisme sendiri. Jadi Jamaluddin Al-Afghani itu mendirikan pan-Islamisme dengan tujuan untuk membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Jadi nasionalisme ini yang didorong oleh Islam itu mencintai tanah air dan bertujuan membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Seperti zaman dulu ketika Indonesia dijajah, yang melawan penjajah tersebut adalah rakyat Indonesia sendiri, dan di dalam perlawanan dan di dalam orang-orang yang melawan itu adalah orang Islam sendiri yang melawannya. Itu adalah salah satu pengamalan daripada Islam nasionalisme itu sendiri. Dan kemudian nasionalisme yang utama adalah nasionalisme yang membuka diri terhadap peranan wahyu. Pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan ibadah. Jadi nasionalisme yang paling utama adalah sikap cinta tanah air dan menguatkan bangsa Indonesia dengan membuka peranan terhadap wahyu. Maksudnya adalah tetap berada pada syariat Islam dan tidak melenceng dari syariat Islam. Kita berupaya untuk memajukan dan menguatkan bangsa, tetapi tetap berada pada syariat Islam. Dan pengabdian kepada bangsa adalah suatu ibadah. Kemudian nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukanlah nasionalisme yang sempit, apalagi berbahaya. Islam tidak menghalangi dan merentangi kejadian-kejadian dan kemajuan nasionalisme yang sejati, namun malah justru memajukannya. Jadi Islam yang benar itu tidak menghalangi dan tidak membenturkan terhadap kemajuan terhadap suatu bangsa atau tanah air itu sendiri. Berarti kalau di Indonesia itu tidak membenturkan sesuatu yang bertujuan untuk memajukan Indonesia itu sendiri. Namun Islam itu menguatkannya dan mendukungnya selama sesuatu yang dilakukan untuk tujuan memajukan Indonesia itu masih berada dalam kategori atau konsep Islam itu sendiri, masih berada dalam syariat Islam. Itu adalah nasionalisme yang dimajukan oleh Islam. Kemudian ada tokoh-tokoh yang terkenal dalam sejarah Islam nasionalis di Indonesia. Jadi pan-Islamisme di Indonesia juga ada tokoh-tokohnya, yakni Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh Islam nasionalisme ini. Beliau juga salah satu tokoh proklamasi, yakni Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau juga salah satu tokoh Islam nasionalis. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim, yakni salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan cendekiawan Muslim juga. Selain beliau dikenal sebagai cendekiawan Muslim, beliau juga kerap mengedepankan keindonesiaan dalam berbagai forum. Jadi beliau kerap memikirkan tanah air sendiri dalam berbagai forum yang beliau hadiri. Kemudian ada Kiai Haji Insinyur Salahuddin Wahid, salah satu penulis dalam buku Bedah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau juga merupakan tokoh Islam yang terlibat dalam perjuangan nasional. Ini tokoh Islam. Kemudian ada
Dr. Zaid Abdul Karim, yakni seorang ilmuwan muslim yang menulis buku Hubbul Waton yang membahas tentang hubungan antara nasionalisme dan Islam. Beliau berpendapat bahwa nasionalisme harus dalam koridor dan bingkai agama, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa selama tujuan memajukan atau menguatkan bangsa Indonesia itu dalam koridor Islam, dalam konsep Islam, maka kita wajib untuk mendukungnya atau menguatkannya sebagai rasa Islam nasionalis itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada Ali Muhammad Naqvi, seorang pemikir yang percaya bahwa jika Islam berkembang, maka nasionalisme akan padam. Tetapi sebaliknya, saat nasionalisme bangkit, berarti runtuhnya Islam. Tokoh ini berpikiran bahwa nasionalisme dan Islam itu tidak saling beriringan. Jadi ketika salah satu maju atau berkembang, maka salah satunya akan turun ataupun runtuh. Ini adalah pandangan daripada tokoh Islam nasionalis yang terakhir, yakni Ali Muhammad Naqvi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.